Bintang-bintang masih enggan menampakkan diri malam itu. Langit mendadak gelap. Cuaca mendung sangat mempengaruhi suasana malam itu. Tapinya tangga untuk memancing tak bisa diunduh lagi. Dia lebih suka memancing di malam hari, karena di waktu tersebut ikan-ikan lebih mudah untuk dipancing. Ditambah kesibukannya di siang hari, membuatnya memilih waktu untuk menyalurkan hobinya tersebut. Malam itu, Angga tak hanya sendirian. Ada Ratno, teman yang mempunyai hobi sama dengannya. Dengan peralatan seadanya, mereka pun berjalan menyusuri area persawahan yang licin dan jalan yang penuh lumpur membuat mereka memilih jalan lain untuk sampai di tempat tujuan. Mereka terpaksa memutar dan berbalik arah, meski jarak yang ditempuh lebih jauh lagi. Tapi itu tak menyurutkan niat mereka berdua. 30 menit kemudian mereka pun sampai di Sungai Kalideres. Suasana begitu menyeramkan ketika mereka sampai di hutan bambu. Terdengar bambu-bambu yang saling bergesekan karena terkena hembusan angin malam dan menimbulkan suara-suara yang menyeramkan. Kaki Angga tiba-tiba berat untuk digerakkan. Ratno yang mulai merasakan ada hal yang aneh mencoba membaca surat-surat pendek sebisanya, tapi mulutnya juga sulit untuk mengucapkannya. Samar-samar dari kejauhan terdengar suara lolongan anjing yang membuat Angga dan Ratno ketakutan. Mereka berdua saling berpelukan agar bisa melewati malam itu dengan cepat. Angga kemudian mencoba menyalakan senter guna menerangi jalan. Mereka pun berjalan secara perlahan, langkah demi langkah. Akhirnya mereka pun sampai juga di ujung hutan bambu. Rasa syukur alhamdulillah terucap dari mulut keduanya. Akhirnya mereka bisa terlepas dari jerat makhluk-makhluk yang tak kasat mata tersebut. Baru saja mereka melangkah, tiba-tiba senter mendadak mati. Suasana menjadi gelap gulita, dan juga hawa dingin yang menusuk tulang sangat terasa. Ratno yang berdiri di depan, samar-samar dia mendengar suara tawa kuntilanak yang melengking. Tampak dari kejauhan Ratno juga melihat juga pocong yang meloncat-loncat menuju ke arah mereka. Semakin lama pocong itu semakin mendekat. Wajahnya yang begitu menyeramkan tampak begitu jelas di hadapan mereka. Mata yang hampir keluar dan penuh dengan darah yang mengalir. Bau amis begitu menusuk hidung mereka dan membuat Angga semakin mual dan ingin muntah. Demikian juga Ratno. Dia melihat sosok wanita berambut panjang duduk di antara rimbunnya dan bambu. Sesekali wanita itu melantunkan lagu untuk bocah yang ada di pangkuannya. Entah mengapa, malam itu adalah malam yang begitu lama yang dirasakan oleh Angga dan Ratno. Mereka hanya bisa pasrah dengan kejadian yang mereka alami. Di tempat lain, Ibu Angga tampak cemas karena sudah jam 3 dini hari, anaknya belum juga pulang. Hal yang tak biasanya dilakukan oleh Angga. Ibu Angga pun merasakan ada hal yang aneh karena sejak tadi sore Angga bertingkah laku aneh. Ditambah lagi Ica, adiknya selalu mengatakan kalau kakaknya itu dibuntuti dua makhluk hitam tinggi besar. Ibu Angga mendatangi rumah Ratno, dan yang ada hanya ayah Ratno, karena ibunya baru saja meninggal 2 bulan yang lalu. Terlihat rumah tampak begitu sepi, hanya ada lampu depan rumah yang menyala. Setelah 3 kali ketukan pintu, akhirnya ayah Ratno pun keluar rumah. Mereka kemudian berdiskusi untuk mencari keberadaan Ratno dan Angga, 2 pemuda yang belum ada kabarnya. Hilangnya Angga dan Ratno santer didengar dari mulut ke mulut para warga. Mereka kemudian saling bergotong royong untuk mencari keberadaan Angga dan Ratno. Bahkan mereka juga sudah sampai di hutan bambu, tapi Angga dan Ratno tak menampakkan jejak di sana.
Hanya terlihat ada senter yang tergeletak di tanah bertumpukan dengan daun-daun bambu kering. 2 hari sudah, Angga menghilang. Banyak warga yang beranggapan kalau mereka dimangsa oleh makhluk buas. Ada juga mereka disembunyikan makhluk halus, penghuni hutan bambu yang memang terkenal angker itu. Ibu Angga hanya bisa menangis meratapi hilangnya anak sulungnya yang telah menjadi tulang punggung keluarganya selama ini. Berita tentang hilangnya 2 pemuda desa tersebut akhirnya sampai juga di telinga Mbah Kromo Wagi, seseorang sesepuh yang terkenal mempunyai ilmu supranatural. Mbah Kromo merasa bertanggung jawab oleh warganya yang hilang secara mendadak. Tanpa basa-basi, Mbah Kromo kemudian melakukan sebuah ritual tepat di tengah-tengah rumpun bambu di bawah sinar bulan purnama. Mbah Kromo kemudian menurut dupa yang sudah dipersiapkan. Ayam cemani yang baru saja disembelihnya itu lalu dimasukkan ke dalam sebuah kandil yang sudah berisikan bunga 7 warna. Setelah Mbah Kromo membacakan sebuah mantra, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Ritual pemanggilan jin yang dipercaya makhluk perewangannya akhirnya muncul di hadapannya. Tampak makhluk tinggi besar berbulu lebat dan bermata merah itu terlihat begitu menyeramkan. Mereka kemudian berdialog, dan setelah itu jin perewangan Mbah Kromo menghilang hanya dengan sekejap mata. Mbah Kromo kemudian duduk bersila sambil kedua tangannya disilangkan di dadanya. Sementara itu jin perewangannya berhasil menemukan keberadaan Angga dan Ratno. Mereka tampak begitu lemas. Kedua tangan dan kaki mereka diikat menggunakan tali bambu oleh kuntilanak penghuni hutan bambu yang tampak marah. Tampak kuntilanak penghuni hutan bambu itu marah atas kedatangan jin perewangan Mbah Kromo. Akhirnya mereka saling adu kuatan, dan jin tersebut tampak kewalahan karena saking banyaknya makhluk-makhluk yang menjaga Angga dan Ratno. Di tempat lain, Mbah Kromo merasakan kekalahan dari jin perewangannya. Maka dari itu dia segera meminta bantuan dari para warga untuk memukul keras perabot rumah tangga. Secara berbondong-bondong dan sukarela, warga pun datang lengkap dengan alat seperti panci, wajan, dan perabotan yang lainnya. Setelah berkumpul, mereka kemudian lalu memukul-mukul benda tersebut setelah mendapati aba-aba dari Mbah Kromo. Suara yang dihasilkan dari piranti memasak itu pun menghasilkan suara yang begitu terasa hingga menembus alam lain. Suara yang dibenci para makhluk gaib itu akhirnya membuat mereka kalang kabut. Pada kesempatan itulah jin perewangan Mbah Kromo akhirnya dapat menyelamatkan Angga dan Ratno. Mereka tampak tak sadarkan diri. Tubuh mereka kurus kering dan menghitam. Akhirnya perlahan mereka pun bisa pulih kembali setelah Mbah Kromo meminumkan air kelapa muda yang sudah diberi mantra sebelumnya. Setelah semua membaik, Angga pun perlahan menceritakan kalau mereka disekap oleh penguasa hutan bambu untuk dijadikan suaminya. Tapi Angga menolaknya, dan atas penolakannya itu, mereka pun menjadi murka dan menyekap Ratno menjadi tawanan. Setelah kejadian itu, Angga dan Ratno tak lagi keluar di malam hari untuk memancing, karena mereka takut kejadian itu dapat terulang lagi. Apalagi setelah kejadian di malam itu, Mbah Kromo meninggal. Ratno dan Angga merasa berutang budi pada beliau. Maka setiap Kamis sore mereka pun menyempatkan ziarah ke makam Mbah Kromo untuk mendoakannya.
kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.